Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Nungki. Hari ini kita akan belajar tentang P5 dengan materi sifat dan dampak sampah plastik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran P5 hari ini, kita awali dengan lagu biar kalian tambah semangat. Sebentar, Bu Nungki play dulu ya. Kokobi. Klik dan subscribe. Yuk kita nyanyi bersama. Diikuti ya. Aku botol plastik, daur ulang di mana? Botol plastik itu plastik, buang ke sampah plastik. Botol plastik, itu plastik. Botol plastik, itu plastik. Aku karton susu, daur ulang di mana? Karton susu itu kertas, buang ke sampah kertas. Karton susu itu kertas, karton susu itu kertas. Aku botol cola, daur ulang di mana? Botol cola itu kaca, buang ke sampah kaca. Botol cola itu kaca, botol cola itu kaca. Aku kaleng tuna, daur ulang di mana? Kaleng tuna itu logam, buang ke sampah logam. Kaleng tuna itu logam, kaleng tuna itu logam. Botol plastik itu plastik, karton susu itu kertas. Botol cola itu kaca. Kaleng tuna itu logam. Daur ulang sampah, daur ulang sampah. Oke, kita tadi sudah bernyanyi bersama tentang daur ulang sampah. Jadi sampah itu ada macam-macam ya anak-anak. Ada sampah kaca, ada sampah logam, ada sampah plastik, dan juga ada sampah kertas. Nah, di sini hari ini kita akan belajar lebih dahulu tentang sampah plastik. Nah, sampah plastik di sini itu banyak sekali contohnya dan kalian pasti juga sering sekali ya menghasilkan sampah dari plastik itu tadi. Baik di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat umum, di tempat bermain, misalnya kalau kalian main ke alun-alun atau main ke Green Park, itu pasti kalian juga menemukan atau bahkan menghasilkan sampah plastik itu sendiri. Nah, mari Bu Nungki jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian, siswa, dapat mengetahui sifat dari sampah plastik. Ya, jadi kalian itu tahu sifat-sifat dari sampah plastik. Selanjutnya, siswa atau kalian itu dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari sampah plastik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kalian tahu bagaimana cara mengelola sampah plastik. Itu ya. Nah, selanjutnya pengertian dari sampah. Apa sih sampah itu? Nah, mungkin kalau kalian pasti sudah tahu ya, sampah itu apa sih kira-kira? Betul. Sampah itu adalah barang yang sudah dibuang, barang yang sudah tidak terpakai ya. Jadi sampah plastik itu sebenarnya ya singkatnya memang sampah yang sudah tidak terpakai lagi. Maka dari itu ya dibuang. Nah, contohnya itu tadi banyak dari plastik, logam, kertas, kardus,
banyak ya. Nah, kita spesifikkan, kita membahas tentang sampah plastik dulu. Nah, contoh dari sampah plastik itu sendiri ada ya botol plastik, plastik bekas air mineral ya, baik yang gelas atau botol, terus kresek ya, kresek, plastik bekas jajan. Kalau bisa misalnya kalian suka jajan pentol, cimol kayak gitu, pasti ada pembungkusnya, pasti ada plastiknya. Itu juga termasuk sampah plastik. Terus sampah apa? Sisa bekasnya kalian beli makanan seperti mungkin salad buah. Salad buah itu kan ada di cup gitu ya. Nah, itu juga termasuk sampah plastik. Kalau kalian juga beli teh poci, jus, itu ada cupnya juga. Nah, itu juga gelasnya itu ya. Itu juga termasuk dari sampah plastik. Nah, kalian sudah tahu ya kalau seperti itu. Kalian sering banget pasti jajan yang seperti itu. Nah, selanjutnya sifat sampah plastik. Nah, sifat sampah plastik ini, sampah plastik termasuk sampah yang padat gitu. Jadi sampah plastik kan bukan cair ya, padat. Ada bentuknya gitu ya, jadi padat. Dan sampah plastik itu tidak bisa diuraikan anak-anak. Jadi butuh waktu yang sangat lama agar sampah plastik itu bisa terurai atau bahkan tidak bisa terurai sampai ratusan tahun pun. Jadi sampah plastik itu sangat berbahaya ya. Nah, sampah plastik itu kalau sudah banyak, biasanya itu kan ditimbun, dikumpulkan lalu dibakar, ya nggak sih? Ya kan, kalau di rumah kalian pasti sering dibakar. Nah, itu nggak boleh anak-anak ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan pernafasan. Kenapa? Karena sampah yang dibakar itu akan menghasilkan racun. Jadi kalau kita menghirup, kita itu bisa sesak nafas, kita bisa batuk-batuk, bisa asma kayak gitu. Itu karena kalau kita atau mungkin orang tua kalian yang membakar sampah dari bahan-bahan beracun ya, contohnya seperti plastik berbahaya ya. Nah, sampah plastik ini sendiri juga sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, jadi ini penting banget nih. Kalau kalian beli makanan, itu kalau makanan pasti dibungkus dengan plastik gitu ya. Plastik, kalau misalnya mie ayam, bakso itu pasti ada plastiknya, ya kan? Nah, itu plastiknya harus food grade. Apa itu food grade? Itu harus yang aman untuk makanan. Kalau nggak aman, kena panas bakso, mie ayam itu kan panas ya. Nah, kalau nggak apa namanya? Kalau nggak eh, kalau nggak food grade itu berbahaya, nggak bisa dimakan, kasihan kesehatan kalian. Dan sama plastik ini bahagianya bisa kita daur ulang lagi anak-anak, jadi kita bisa pakai lagi, ya kita jadikan kotak pensil mungkin, tempat pensil, atau hiasan-hiasan yang lain. Jadi jangan langsung dibuang ya. Oke. Selanjutnya ada dampak dari sampah plastik untuk kesehatan pastinya yang tadi ya, sebagai sumber sebagai sumber penyakit ya, lingkungan ini ya kalau ditimbun ya menjadi penumpukan sampah, terus kalau disimpan di tanah juga kan beracun, tanahnya jadi tidak subur. Untuk sosialnya ya kita semakin sering mengeluarkan uang, karena kalau beracun kita sakit semakin mengeluarkan uang kan. Dan untuk ekonomi warga yang kurang mampu, jadi apa ya, warga yang kurang mampu pasti akan semakin menjerit karena sering mengeluarkan uang untuk kesehatannya, jadi semakin tercekik, semakin susah ekonominya. Dan bencana nih, kalau kalian membuang sampah plastik ini di sungai, apa yang akan terjadi anak-anak? Ya, banjir dong, karena penumpukan sampah. Nah, selain itu, sampah plastik ini dibuangnya kemana sih? Ya, ke TPA, tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir ini ada kejadian beberapa waktu lalu, ada kebakaran. Bukan karena dibakar, ya emang karena penumpukan sampah, dan sampah itu juga gampang terbakar.
dan panas. Selain karena cuaca yang panas, juga ada gesekan-gesekan dari bahan kimia yang dihasilkan apa nih sampah. Jadinya kebakaran dan meledak di tempat pembuangan sampah dan itu sangat bahaya. Nah, notice untuk kita, catatan banget untuk kita semua ya, untuk Bu Nungki dan untuk anak-anak kelas 1 tentunya, buat kalian semua. Dampak sampah ini bukanlah hal yang sepele anak-anak ya. Jadi bahaya banget sampah itu ya. Jadi mulai sekarang ayo kita mengurangi sampah, betul. Nah, selanjutnya cara mengelola sampah plastik itu gimana sih, Bu Nungki? Ada beberapa cara, yaitu untuk memanfaatkan ulang. Misalnya kalau cup salad buah tadi, jangan langsung dibuang, dicuci dulu anak-anak. Nanti setelah dicuci dikeringin, kita bisa pakai nih buat tempat cabai, buat ibunya ya, buat tempat peniti biar nggak tercecer. Jadi bisa memanfaatkan kembali, jangan langsung dibuang. Oke, terus recycle atau mengolah kembali. Mengolah kembali seperti yang tadi Bu Nuki katakan, botol plastik, bekas-bekas air mineral jangan langsung dibuang. Kita bisa manfaatkan untuk ya pot bunga di sekolah biar tambah cantik ya kan sekolahnya. Terus apa namanya? Dimanfaatkan lagi untuk apa? Tempat pensil. Jadi banyak banget bisa diolah kembali. Nah, terus sekarang mengurangi, kita bisa mengurangi sampah plastik itu dengan cara ya kita bawa air minum sendiri biar nggak beli air mineral, kita bawa bekal sendiri biar kita nggak nyampah, nggak pakai nasi apa bungkusan nasi kayak gitu ya. Terus mengganti. Nah, kita bisa mengganti nih. Misalnya kalau sampah plastik apa ya biasanya ya hampir seperti mengurangi ya. Kita bisa mengganti kalau biasanya beli air minum mineral, kita bisa apa membawa air minum sendiri dari rumah kayak gitu. Kita bisa bawa bekal sendiri dari rumah kayak gitu ya. Terus mengisi kembali. Nah, ini juga kayak gitu. Apa namanya? Kalau botol sekali pakai mungkin nggak bisa ya. Jadi lebih baik diolah kembali kalau botolnya. Tapi kalau cup bekas makanan itu bisa nih dipakai kembali, mengisi kembali kita isi lagi dengan makanan kita yang jadi bisa dipakai lagi dan memperbaiki apa yang mungkin eh, ya apa yang harus bisa diperbaiki harus masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki daripada kita beli lagi gitu ya untuk semuanya biar kita nggak semakin nyampah. Nah, tugas kalian hari ini adalah buatlah karya dari sampah plastik. Nah, kreasikan karya kalian semenarik mungkin. Ini buat tugas kalian ya. Dikumpulkan minggu depan. Semoga semuanya sudah selesai dan semoga kalian berhasil dalam mengolah sampah plastik. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.